Perempuan yang tumbuh dengan kurang validasi, cinta yang terasa bersyarat gitu ya, atau figur otoritas pada saat dia tumbuh yang dominan tapi dingin gitu. Lagi-lagi pasti ada hubungan dengan masa kecil Ya, atau masa pertumbuhan gitu ya, iya, Om ya? pada saat mereka dari kecil Iya iya. grow, remaja segala macem. Mhm. Nah, seringkali mereka-mereka ini itu sangat-sangat responsif terhadap figur yang tampak tenang, tampak religius, dan terlihat memegang kendali. Hai, welcome to Mami Support Mami. Karena setiap ibu butuh pelukan dan dukungan. Assalamualaikum Mamis, welcome back to Mami Support Mami Podcast. Tempat para mamis berkumpul dan belajar bersama. Di episode kali ini, aku seneng banget karena aku kehadiran someone spesial Masya Allah. yang sudah aku tunggu-tunggu banget kehadirannya, Masya Allah. Dan sudah support podcast Mami Support Mami dari awal banget. Mubarak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali dan support kembali di podcast kecil-kecilan aku Ya, ini. Masya Allah, Masya Allah. Mami support Mami, makasih ya Om udah Sama-sama. sempetin. Seneng banget sih aku karena di podcast pertama kita tuh banyak banget yang minta juga kayak, "Ayo dong diseriusin podcastnya, ini pasti bagus banget," gitu kan. Kemarin santai ya Om Ya, Masya Allah, betul, topiknya, betul, betul. ini lebih serius jadi akan lebih deep kali Oh, ini. ya, Masya Allah, deep talk ya judulnya. Deep talk, bener. Jadi, kita akan ngobrol Om suatu fenomena yang sering terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini ya Om ya. Lagi nggak tahu kenapa ya, entah baru akhir-akhir ini, terjadi atau baru akhir-akhir ini viral gitu ya, ramai gitu ya Om. Suatu apa ya, fenomena yang bisa dibilang apa ya Om, sebenarnya masih termasuk manipulasi lelaki ya. Cuman mungkin menggunakan, label agama gitu ya Om ya. Oh, berat ya, Kayaknya iya berat berat ini. banget, mau ngomongnya juga takut nih sejujurnya ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi memang menurut aku ini perlu dibahas gitu ya Mam, semoga, ilmu ini bermanfaat dan bisa apa ya, bisa di-share buat para mamis atau siapapun yang membutuhkan gitu ya. Jadi gini Omo, kalau kita lihat kasus hubungan yang bermasalah tapi Mhm. dibungkus citra religius, Oh, itu mhm. seperti berulang akhir-akhir ini. Nah, banyak perempuan yang baru sadarnya setelah terluka nih Om. Oh, Masya Menurut Allah ya. Omo kenapa pola seperti ini terus muncul di banyak hubungan? Oh, Masya Allah, Fani. Mmm, Sebelumnya Umu sapa dulu. Masya Allah, seluruh audiens Mami Support Mami ketemu lagi, Masya Allah. Baik, Koni, ini menurut Umu ya, Mhm, ini pertanyaan yang penting banget betul, dan jujur ini bukan, soal satu 2 orang. benar Pola lagi. ini tuh berulang karena ini tuh bermain di wilayah yang paling manusiawi dari diri kita. Iya, Kebutuhan untuk merasa aman gitu kan ya, merasa mhm, diterima, merasa dilindungi. Dari sisi psikologi, banyak perempuan masuk ke hubungan bukan karena logika duluan. Nah, istilahnya gitu kan. Tapi karena memang emosi yang merasa, "Oh, dia orangnya, dia tempat aku pulang." Jadi memang mayoritas hubungan di sudut pandang perempuan itu main emosi duluan. perasa dulu Ya. ya. Iya Nah, iya, di fase awal hubungan ini sering kali yang dibutuhkan itu memang, bukan, real logikanya gitu, tapi, Masya Allah, eee, emosi main di sana. Nah, kalau dari sisi psikologi Koni, mhm, kenapa pola ini terus muncul? Nah, dalam psikologi relasi itu ada yang disebut dengan attachment system. oke, Jadi sistem batin atau sistem jiwa yang, aktif di dalam diri manusia mhm, yang itu on kan pada saat kita dekat dengan seseorang. oke, Nah, perempuan yang tumbuh dengan kurang validasi, cinta yang terasa bersyarat gitu ya, atau figur otoritas pada saat dia, tumbuh yang dominan tapi dingin gitu. lagi-lagi pasti ada hubungan dengan masa kecil Ya, atau masa pertumbuhan gitu ya iya, Om ya? pada saat mereka dari kecil Iya iya, grow, remaja segala macem. mhm, Nah, seringkali mereka-mereka ini itu sangat-sangat responsif terhadap figur yang
tampak tenang, tampak religius, dan terlihat memegang kendali. Oke. Jadi, bukan karena mereka lemah, Iya tidak. iya iya iya. Bukan karena perempuan-perempuan ini lemah, tidak demikian. Tapi karena memang sistem syaraf mereka itu, otomatis gitu loh, membaca, figur orang-orang yang datang tersebut sebagai, "Oh, ini aman." Oke. Nah, masalahnya di fase awal hubungan banyak relasi yang dibangun dengan bahasa agama yang indah gitu kan Nah ya. itu dia. Terus, citra Iya. kesalihan gitu kan ya, dan narasi kepemimpinan yang terlihat Masya Allah. Betul. Nah, tanpa kehadiran emosional yang sehat di situ dari sisi wanitanya. Nah, disinilah jebakannya, karena perempuan jatuh cinta itu seringkali pada maknanya bukan pada perilaku realnya gitu loh. Mhm. Nah, padahal kalau kita lihat psikologi itu mengajarkan bahwa karakter sejati itu nggak bisa dilihat dari kata-kata awal. Iya. Nah, tapi semestinya dari konsistensi sikap saat batasan-batasan diri, sang laki-laki itu diuji, dan kan itu belum kelihatan. Karenanya kenapa itu berulang lagi karena memang, dari awal itu mereka Apakah apakah, kita nyebutnya apa ya, Ini susah banget. Ya lagi ramenya katanya dia bilang buaya syar'i lah gitu Masya kan. Allah, Aduh takut salah. Masya Allah, Enggak, Masya Allah. maksudnya apakah si sosok lelaki ini, Mhm. berarti aku bisa simpulin dia pandai berbohong, maksudnya tetap pandai apa ya, pandai apa ya, berarti acting dong kayak cuman gimana ya, sampai sampai kadang korban si perempuan ini ket kerasa kayak di apa ya, lagi di kecantol ternyata aku ditipu gitu tuh Mhm, terakhir gitu. mhm Maksudnya dia mhm. pandai banget berakting sampai memanipulasi, berarti sebenarnya dia sangat amat tidak baik gitu, kebalikan orang yang beneran baik. Gimana sih, Karena gini sebenarnya? Koni, sebenarnya kan kalau kita berbincang dari sudut pandang agama ya, Iya iya, akhlak itu tidak hanya di permukaan. benar. Akhlak itu tidak hanya tampil pada saat orang itu di, podium, tidak Mhm, hanya terlihat pada saat di khalayak ramai, iya, tapi akhlak itu justru tertampak pada saat dia sendirian sendirian. atau di orang-orang yang memang menurut, dia safe di situ. Di situ Oke, real akhlak tuh terlihat. mhm Nah, ketika seseorang sebenarnya dia tidak sebaik itu, namun, mhm, dalam rangka dia mendekati target, kemudian dia ingin mencitrakan dirinya baik gitu kan, mhm. berarti memang dia di situ sudah pasang strategi, pasang Iya dong kamuflase. pasti, Nah, preparation-nya beneran preparationnya bener-bener benar-benar, prepare nih iya gitu ya? istilahnya kalau ada serigala dia beli bulunya Iya dulu iya untuk iya show iya iya off-nya, ya iya. berarti memang kalau dibilang, jahat. Iya Kalau dong. dari sisi Islam karena memang itu adalah bentuk kemunafikan, yes, Iya dong, itu jahat, jelas ya. ya Iya iya. gitu. Yang sedihnya tuh kenapa, semakin banyak korban yang kena gitu ya, ya, akhir-akhir ini gitu. Apakah murni karena kelihayannya si lelaki ini atau juga mungkin kurangnya apa ya, nggak tahu kok nih dari segi apakah keimanan seorang wanita atau sosok figur tadi lelaki yang baik di kehidupan dia masa kecilnya. Mhm. Sebenarnya faktor-faktor kalau dari ya POV, seorang apa Islamic mental health enthusiast. Masya Allah. Sebenarnya sebenarnya gimana sih, Maksudnya, eee, kenapa banyak yang nggak bisa ngelihat si sosok serigala ini aslinya ya, berbulu Gitu domba ya. gitu loh, Sebenarnya pada akhirnya kelihatan sih Koni, cuman Oh iya, memang, pasti kelihatan ya at harusnya the ya? end, ya mungkin ada yang baru ngelihat setelah setahun, setelah, 7 tahun, Itu setelah lama 10 banget loh, tahun, iya. 7 Atau tahun. atau justru memang, terlihat baru beberapa bulan aja. Sebenarnya at the end yang namanya kemunafikan itu nggak bisa ditutupin. Pasti At the kelihatan. end akan tertampak. Oke. Tapi mungkin kalau kita berbicara, kenapa kok bisa ada perempuan jatuh, itu berarti kan memang pada saat awalnya aja sih, di awalnya itu kok kenapa sih, perempuan itu bisa, kecantol gitu Iya kan, berarti iya kan iya itu iya. hook-nya itu di awalnya itu kan ya. Iya iya Nah, iya. sebenarnya begini Koni, di awal hubungan otak kita itu, secara umum itu ada di fase idealization. Oke. Jadi apa itu, ini kan kalau kita lagi
suka sama orang atau lagi, kagum gitu, itu kan Mhm, biasanya dopamin dan oksitoksin kita tuh meningkat. Nah betul. ini kalau kita lagi dideketin sosok yang Masya Allah, itu dopamin dan oksitosin kita tuh, bohong kalau tidak Nggak bilang nggak meningkat. meningkat, deg-degan segala Iya. macam itu ya. Nah, eee, pada saat itu tuh kita melihat potensi dia itu lebih besar dari realitanya. Jadi kelihatan dia itu lebih bagus dari yang sebenarnya, Iya, aslinya gitu. indah-indahnya aja Nah gitu ya, betul. Om. Nah, dan kadang kita tuh, apa namanya, nggak bisa berpikir clear. Nah, eee, kalau ini dibungkus dengan sesuatu yang religius, itu efeknya berlipat ganda kok nih. Masya Allah. Jadi itu Iya, yang mungkin tadinya nilainya mungkin, 70 gitu ya, iya, tahu-tahu meningkat banget iya. nih 100. Sebenarnya bukan salah perempuannya, kenapa? Iya Karena sih, make sense sih, iya, Om. karena, jujur, banyak dari kita, para perempuan-perempuan beriman gitu ya, kalau kita berbicara tentang agama gitu kan, kita yang di dalam mindset kita, "Oh, insya Allah niatnya baik," gitu kan ya. Nah, Mhm. padahal memang di dalam Islam sendiri gitu ya, kita tuh nggak boleh loh Koni menyerahkan akal kita full ke simbol-simbol tertentu. Termasuk dengan, oh dia kelihatan agamis ini, kita nggak boleh meng-cut akal kita secara utuh, Iya nggak iya boleh. iya. Jadi rasionalitas itu Tetap sebenarnya harus harus gitu rasional, ya. bener, setuju setuju. Nah itu Mhm. kenapa, apa yang membuat perempuan-perempuan itu kehilangan rasionalitasnya gitu loh, Om? Maksudnya kita kalau sudut pandang orang awam kadang kan nggak ngerti gitu ya, Om, ya. Mhm. Sebenarnya kenapa sih? Kadang kan soalnya kalau hal itu terjadi oleh teman kita atau yang kita kenal gitu ya, Om, ya, Mhm. kan kayak kesian banget gitu kan, Mhm. pengennya jangan sampai ada lagi dong gitu. Nah kesalahan apa sebenarnya sih? Soalnya kadang dia baik aja, misalnya Mhm. ceweknya misalkan orang baik, Mhm. atau bisa dibilang bukannya nggak pinter juga Iya, misalkan gitu kan, Om. Jadi betul kan kayak betul. sedih banget kenapa sih gitu, kok sampai kehilangan rasionalitasnya dia gitu, Om. Masya Allah Kak, ini sebenarnya di dalam Islam ini Mhm. fenomena ini nih udah eee, sudah terduga akan banyak terjadi. Iya ya. Nah, kalau di Al-Qur'an ini, apa namanya, teman-teman, thank you mami di rumah, Mhm eee, mami support mami di rumah bisa, lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat mhm. 204. Di situ menggambarkan kurang lebih fenomena yang sekarang ini lagi Koni. Oh iya? Di Al-Qur'an itu kan dijabarkan di situ, dan di antara manusia ada yang ucapannya dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia membuatmu kagum, dan Mhm. dia bersaksi atas nama Allah terhadap isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Kebayang gak sih? Eh, ngeri banget ya. Looks outnya itu benar-benar membuat kita kagum, dan dia bersaksi, bicara tentang ayat-ayat, tapi padahal dia Iya, sebenarnya deep down nggak demikian. Nah, eee, yang kalau kita munafik tadi itu iya ya, betul, Om? jadi memang, ayat ini itu tuh nggak berbicara tentang sesuatu yang dangkal, tapi memang, eee, bahwa kelak nanti akan banyak orang-orang yang, kata-kata yang keluar itu berbeda dengan niatnya. Jadi Iya. ini, artinya apa? Ini artinya kayaknya sepertinya, eee, pentungan buat kita, cubitan buat kita bahwa hayo waspada, kekaguman emosional bisa menutup kewaspadaan, kayak gitu ya. Iya Nah, iya iya. sebenarnya kenapa banyak yang nyantol gitu ya, ini nih bukan sesuatu, yang aneh sebenarnya, karena ini sifat manusia gitu ya. Sama aja kayak cinta itu buta gitu Nah, nggak sih? kurang lebih gitu ya. Jatuhnya ya. Iya iya. Jadi kalau bisa sebelum cinta gitu ya, jangan Nah, sampai buta dulu gitu. Rasionalnya betul. dulu nih dipakai Mams gitu Iya. ya. Nah, ini cocok Mmm. banget, apa namanya, Umu pernah baca kutipan dari Imam Malik. Mhm Imam Malik, Imam Malik pernah menulis gitu ya. Jadi Imam mhm. Malik tuh pernah menulis, "Jangan lihat siapa yang banyak bicara kebaikan." Jadi Oke. jangan lihat siapa yang banyak berbicara kebaikan, tapi lihat siapa yang konsisten menjaga amanah saat diuji. Jadi memang, Imam Malik mengingatkan kita bahwa akan banyak nanti orang yang bicara kebaikan, tapi deep down dia nggak begitu, Iya iya. deep down nggak begitu. Nah, karenanya memang ulama-ulama terdahulu itu, ketika melihat kesolihaan yang tampil di permukaan nih, di podium, di audiens, di sosial media kalau zaman Mhm sekarang ya. mhm. Nah, eee
mereka tuh menganggap itu kesolihan yang tampil di permukaan itu, bukan kesolihan real gitu. Iya, Karena memang, dalam, kalau kita dalam mencari pasangan gitu ya, berarti kan dalam relasi. Relasi itu yang diuji itu bukan hafalannya, bukan apanya, tapi kan lihat betul. kesabarannya, bagaimana dia adil, bagaimana dia empati, bagaimana dia kemampuan menahan ego, yang itu nggak bisa dipalsukan lama-lama. Jadi sebenarnya Om, kalau ada seorang wanita Mhm, didekati oleh laki-laki, mhm, kalau Om bisa kasih saran mhm, dan masukan gitu ya, biar mhm, jangan sampai, dia, salah memilih pasangan atau mhm, terlanjur kecantol sama yang ternyata mhm, hanya bungkusnya aja religius, itu mhm. tipsnya gimana Om? Eee, kalau memang sudah terjadi teman-teman, kalau hari ini mungkin, ada audiens, Mommy Support Mommy Mhm. yang, mendengarkan dan berkata mungkin dalam hati, "Ya Allah aku kok baru sadar ya, setelah aku terluka," gitu ya. Sedih sih, "Kenapa iya. ya ya?" Misalkan gitu. Nah, Mhm. ingin menguatkan bahwa itu bukan karena kamu bodoh, Iya iya, itu bukan betul. karena imanmu kurang juga, dan itu Setuju. bukan karena kamu lalai. Tapi itu memang karena, eee, respon neuron kita yang natural Fitrah, seperti itu. ya ya. Iya, karena kita memang, karena biasanya yang seperti ini adalah sosok-sosok yang hatinya tuh jujur justru, kan. Jadi Mmm, korban-korbannya itu, mayoritas adalah orang-orang yang hatinya itu, naif, yang iya hatinya iya itu iya iya. terlalu jujur, Iya, yang makanya kasihan betul, banget kita kalau lihat korban tuh maksudnya kayak, betul. aduh kasihan banget sih gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ada yang, menyimak dan kemudian, "Oh ternyata bagaimana nih Om ya?" Sudah, mari kita berupaya untuk sadar karena dan sadarnya kita hari ini setelah Mhm menonton M2M podcast gitu ya. Nah, eee, bukan untuk, menyalahkan masa lalu, kan udah terjadi gitu kan ya. Nah, bener. tapi, coba kita mengubah cara kita untuk mempercayakan diri kita seutuhnya. Di masa depan tuh seperti apa. Jadi memang, Islam bukan berarti meminta kita untuk selalu curiga, enggak. Tapi, Islam itu mengajarkan hikmah, Koni, sebelum menyerahkan hati, please pasang setting boundaries. Betul. Please, sering-sering, eee, check and recheck, Mhm. benarkah demikian? Karenanya memang, kita tidak, dibenarkan untuk sendirian ketika memilih jodoh, gitu Iya ya. iya iya Ketika iya. memilih jodoh itu diminta Minta untuk, bantuan eee mencari bibit bebet bobot itu. betul, ya, jadi Iya. kita minta pendapat ayah kita, Iya setuju. mendapat pendapat ibu kita, Mhm kakak-kakak mhm. kita, teman-teman kita. Jadi memang karena kalau kita sendirian, hati kita sering, salah Lalai. nyantol, lalai gitu. Betul 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 sih, Om. Mungkin buat anak muda ya, yang kadang merasa pilihannya selalu benar gitu ya. Mungkin harus sering-sering diingatkan kali, maksudnya proses, memilih pasangan itu adalah proses yang sangat krusial gitu ya, ya. Maksudnya tidak sesimpel, "Aku cinta, aku mau sama dia," gitu. Kenapa harus libatkan keluarga, ayah, ibu, Mhm, restu tuh karena memang ya itu gerbang masa depan kalian ya gitu Masya Allah, kan. Keluarga mhm, pasti pengen yang terbaik, jangan sampai salah langkah, nasibnya juga kan ya, ya. mhm. Apakah si lelaki-lelaki ini yang dibungkus dengan religius ini, itu tuh, tipe atau taktiknya sama dengan ngasih, love bombing gitu ya, dalam bahasa sekarangnya gitu, Mmm. spiritual love bombing gitu. Mungkin apa sih yang harus dilakukan oleh, seorang wanita kalau emang ada orang religius yang kita nggak tahu ya sebenarnya gimana, tapi udah langsung ngasih love bombing, kalau di Islam kan nggak boleh ya, ya. Ta'aruf aja kan ada prosesnya gitu. Mhm, Nah mungkin kesalahan awal tuh perempuan terlalu tadi ya, excited gitu ya, di mhm, love bombing apalagi bungkusnya spiritual gitu ya, mhm. ya. Jadi gimana kalau di ilmu psikolog? Jadi ketika ada love bombing kena kita gitu, Iya. what should we do gitu? Iya, biar nggak ini, biar bordersnya tetap kuat gitu. Jadi gini teman-teman, eee, coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya tentang ini ya. Jadi spi eee, spi eee, sp spiritual love bombing ya ceritanya. Jadi Mhm, spiritual love bombing ini adalah kondisi, ketika seseorang itu memberi perhatian, iya pujian gitu iya, ya, janji, kedekatan emosional yang sangat intens di awal hubungan. mhm, Nah, tapi semua itu didouble, dibungkus dengan bahasa agama dan sebuah niat kebaikan. oke, Nah, contoh ya, eee
apa namanya, pujian-pujian yang Masya Allah terkait dengan rutinitas agama atau karakter-karakter yang disangkutkan oleh si pemberi love bombing ini dengan karakter-karakter yang mencirikan wanita sholihah ceritanya gitu ya. Nah, Iya. korban gitu ya, di awal itu rasanya seperti, "Oh, kok aku seperti difahami secara rohiyah luar dalam ya." Dia nggak cuman lihat aku dari luarnya, dia lihat Iya. aku dalamnya juga gitu ya. Oh, akhirnya nah ini yang paling sering nih, akhirnya ada yang membimbingku ke jalan Allah. Nah ini udah ini udah tek. Ah, itu Nah yang ini akhirnya iya. ada yang membimbingku di jalan Allah. Nah, kemudian, oh ini dia orangnya. Aku merasa jalannya itu suci dan istimewa. Nah, perasaan-perasaan ini nih benar-benar ngikat hati perempuan sampai si makhluk yang emosional ini sangat Mhm, kuat, mhm. sangat strong. Terutama biasanya perempuan-perempuan yang tulus. Justru malah iya. Perempuan-perempuan yang ingin bertumbuh secara spiritual. Jadi, Mhm. kalau perempuan ini perempuan-perempuan tulus, perempuan-perempuan yang memang dari awal aku ingin bertumbuh secara spiritual, kena love bombing spiritual itu langsung nyantolnya Masya Allah. Nah, kenapa ini sangat indah banget bagi perempuan di awal? Karena memang secara, psikologi love bombing ini termasuk yang membanjiri otak dengan, dopamin gitu Dopamin ya. itu ya. Iya, perhatian, validasi, rasa aku yang dipilih gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. ketika ini dibalut agama, yang tersentuh tuh bukan hanya emosi, Iya. tapi meaning of life. Dia ngerasa meaning of life-ku ada di dia. Mmm, Ini sebenarnya merinding kok nih. iyalah. Orang yang sudah kena love bombing secara spiritual, apalagi kalau otak dia sudah menangkap, oh kalau hubungan ini membawa kepada Allah, Iya. maka ini baik. Masalahnya targetnya tuh bener-bener perempuan-perempuan yang justru lagi mungkin dia proses hijrah gitu loh, Nah, pengen proses jadi lebih baik, betul, ya kan? Itu kan betul, sedih banget, betul. maksudnya kasihan ya, jadi dia pengen lebih baik, ketemu sama mungkin seolah-olah calon imam yang baik Iya, gitu ya, betul. ternyata justru malah Iya, menyesatkan. nah, ini Lagi-lagi yang rugi perempuan. betul ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ini teman-teman Iya. teman-teman yang menonton, di rumah, ini Mhm. teman-teman harus cek dulu nih, apa namanya, bagaimana ini ciri khas spiritual love bombing nih gimana gitu. Tanpa kita harus judging dulu ya, kan harus hati-hati gitu. Iya iya, bener bener bener. Apa sih kesamaannya gitu, atau si orang-orang yang berkedok agama ini, love bombing Masya spiritual? Allah. Gini, teman-teman mungkin harus lebih hati-hati gitu ya, harus lebih waspada Mhm, ketika, love bombing spiritual ini biasanya muncul dalam bentuk pujian spiritual yang berlebihan. berlebihan. Contoh, Oke, "You are really, solehah, soleha, iya. kamulah istri soleha yang ada di bayanganku selama ini." Oh, Masya Allah. Oke, padahal belum kenal banget gitu ya, udah bisa Kira-kira begitu ngebayangin ya? begitu, Nah, oke. kemudian kedekatannya itu terasa sangat-sangat cepat dan terkesan terburu-buru, Nah, tergesa-gesa, setuju itu. setuju sih, bener bener, setuju banget. Jadi teman-teman di dalam Islam sendiri ta'aruf itu kita tidak boleh berlama-lama, tapi tidak boleh Tergesa-gesa tergesa-gesa. juga. Nah, ini juga Betul. iya bener, kadang-kadang kan dipakai alasannya nggak boleh Mhm. lama-lama gitu kan, Mhm Nah, mhm. yang nggak boleh tergesa-gesa juga nih ke-skip Iya. nih, gitu Jadi kan. jadi harus dibedakan mana yang, mempercepat dengan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa, Mempercepat betul. boleh, tapi Iya seluruh stepnya itu tidak terskip. iya, Termasuk setuju. apa namanya, pengecekan Iya, segala macam, itunya nggak boleh nggak boleh terskip. di-skip. Iya Iya, iya, bukan berarti betul. begitu datang kita nggak kenal, antah berantah, kita nggak tahu dia siapa, orang-orang rumah tidak tahu, dia tidak ada yang menjamin karakternya secara real, tiba-tiba datang kemudian minta dinikahi hari ini juga atau minggu depan. Iya, Tanpa ada cross check, tanpa ada mhm. apapun itu, bukan berarti eh, yang cepat itu selalu gagal, enggak. Iya, Selama dia apa namanya, tidak terburu-buru, tidak semua ada part yang iya, ke-skip gitu tidak ya. ada part yang terskip itu insya Allah aman. Nah, jadi memang jangan terlalu terlena dengan love bombing karena kita nanti ada fase-fase berikutnya yaitu fase cross check segala Mhm. macam yang itu nggak boleh lompat.
Karenanya memang perempuan itu diminta untuk menundukkan pandangan, meminimalisir, relasi gitu, karena memang begitu hati sudah kena, Wah, nah iya sulit sih. rasional. Sama mungkin gini aku ngerti sih kesulitan perempuan-perempuan yang baru berhijrah. Itu kan mereka kan menemukan lingkungan baru juga otomatis Mhm kan. Mereka harus mhm meninggalkan lingkungan yang lama, terus mhm menemukan lingkungan yang baru. Nah terkadang mungkin perempuan ini kesulitan menilai di lingkungan baru ini mana yang beneran mhm soleh atau solehah mhm gitu loh Om. Jadi mhm akhirnya mungkin dikenal ini ya mau-mau aja. Udah mhm terlalu percaya sama lingkungan baru yang mhm mungkin ini pasti udah trusted nih. Ini orang-orang yang mhm apa namanya hijrah orang-orang yang soleh-solehah semua, kadang gitu mmm, ya, Om. Maksudnya sering ditemuin mereka itu mau berusaha hijrah lebih baik, tapi ternyata salah lingkungan gitu loh, Om. Akhirnya mmm, salah jodoh juga sama gitu, Om. sama sama. Jadi sedih ya. Apa sih tips Om mungkin buat si perempuan-perempuan yang bener-bener pengen hijrah lebih baik, tapi bingung mau mulai cari circle dari mana Mmm, gitu, Om? Masya Allah. Sebenarnya begini, Koni, eee, mencari circle itu memang luar biasa sulit. Iya, Karena memang, apa namanya, kan Allah itu meminta kita untuk berkawan dengan orang-orang baik. setuju. Karena kan, sudah kasih kisi-kisi kalau agama seseorang itu tergantung agama sahabatnya, Bener, Om. betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, karakter orang itu akan tertampak ketika, bukan pada saat dia bicara di sosial media, bukan pada saat dia, tablik di podium gitu ya, atau bagaimana, tapi kita bisa karakter nyata seseorang itu akan terlihat ketika kita tuh memiliki urusan bisnis dengan dia, Muamalah, muamalah dengan iya. dia, kemudian Mhm. juga, eee, akan tertampak kalau kita melakukan, apa namanya, ada perjalanan, bersama dia, Safari, safar bersama betul. dia. Nah, Ikuti hadis Nabi ya. heeh, tapi kalau karena ini dia laki-laki dan kita perempuan dan toh kita nggak boleh sedekat itu berlebihan walaupun itu untuk perkara muamalah ataupun safar, karenanya kita bisa minta tolong orang yang memang benar-benar kita percaya untuk melakukan cek-recek itu. Nah, contohnya Betul. ya misalkan ayah kita, kakak laki-laki kita, itu kalau perkara Iya, jodoh ya. iya Nah, iya. kalau perkara circle-nya kita bisa melihat kalau di dalam circle tersebut ini kita nilai dulu sesama perempuan misalkan Iya, ya kan, tapi ini aku cut bentar, Om, maaf. ya. Kita bicara orang yang mungkin di keluarganya belum circle yang orang-orang Mhm hijrah ya, Om. mhm Mungkin bersyukur kalau circle mhm keluarganya udah oke, Om. Nah, mhm sekarang mungkin problematik orang-orang yang dia harus mencari circle baru mhm gitu kan, mhm ternyata dia kesulitan nih mhm, cari yang beneran bener gitu bener nih, yang Om. bener gini. Iya, Nah, heeh, berarti memang ketika, ini kalau menurut Umu ya, mhm, kita kan memilih jodoh itu nggak sendirian loh Koni. iya Tetap walaupun memang ayah kita belum sholih, kakak kita belum sholih, kita tetap harus sudah mulai sounding iya bagaimana maunya kita, iya, bagaimana calon kita, mhm maunya kita tuh nanti seperti apa. Kita harus sounding ke ayah kita, apa namanya, paman kita, siapapun, mhm, di dalam circle family kita terkait dengan si calon yang memang kita, sukai, bukan iya, sukai ya, kan orangnya belum ada misalkan, iya tapi iya. Karakter, iya kriteria kriteria karakter betul. yang kita mau ini seperti ini loh ayah, seperti ini loh bunda. Nah, kita minta tolong pada ayah kita, "Ayah tolong cek recek, Mhm, eee eee, menurut orang seperti ini tapi aku, apa namanya, ingin meminta pertimbangan ayah." Jadi kita 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 tetap minta tolong untuk cek recek kepada, eee, keluarga kita, keluarga inti kita. Di samping memang mungkin teman-teman di circle yang mengenalkan. oke, Dicari yang paling, trusted, mhm, diminta, aku tidak mencari kelebihannya, aku mau cari kekurangannya, apa kekurangan dia. Jadi, kita minta untuk jujur karena apa? Karena, terus terang kalau, kita harus lebih siap terhadap kekurangannya daripada setuju, kelebihannya, mhm gitu kan ya. Jadi memang, terhadap circle kita yang ini di luar orang tua gitu ya, ini mhm. kita harus, coba tolong, apa namanya, jelaskan kepadaku apa kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dia. Orang Itu ini, iya more iya. important daripada, eee segala istilahnya advantages dia gitu loh. Iya iya Nah iya. itu yang, mungkin, eee, perlu
kita Tetap harus ingin. melibatkan orang banyak ya, Om. Betul, Jadi nggak salah banget bisa. nih buat perempuan-perempuan yang ngerasa kayak, "Aku tahu dia," gitu Mhm kan. mhm Mau semua orang bilang apa, mhm. kan suka gitu kan, Om, kadang, Om. Iya. Padahal salah kan itu. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu lebih oke ya, kan ada istilahnya, apa namanya, digital check gitu ya. Oke. Nah itu dimanfaatkan digital check, istilahnya, apa namanya, background check dari sisi, apa namanya, jejak-jejak digital itu kan bisa kita lakukan, Iya, betul kira-kira sih. gitu. Intinya Dan tetap heeh, harus melibatkan sih, Om, iya keluarga ya. Kadang iya kayaknya betul yang masih suka salah gitu ya, betul. keluarga taunya paling terakhir gitu. Gitu Ah, kan, iya, Om, yang mhm. sering terjadi gitu ya. Dan ada lagi yang terpenting kok nih, Mhm. minta minta, petunjuk dari Allah, Nah, itu juga itu nomor satu sih. setuju setuju Jadi banget sih, ketika Om. sudah ditunjukkan satu red Mhm, flag, jangan denying. bener, jangan denial tuh, maaf sih. Jangan denying gitu. Iya, bener bener bener. Itu sih. Iya, So kadang mungkin ya itu balik cinta itu buta ya. Jadi udah betul. ditunjukin gitu kan, tapi tetap nggak mau ini ya. Ya Allah. Berat ya, Om. Nah, Om, kenapa pelaku tuh sering membuat pasangan merasa bersalah ya, lagi-lagi manipulatif gitu, padahal dia yang dirugikan dan menurut aku ya, Om, ya, nggak tahu ini bener apa salah ya, Mhm, fase ini tuh fase yang memperlama perempuan sadar gitu. Berapa kali, aku ngobrol sama mungkin psikolog atau apa gitu ya, perempuan tuh cenderung apa ya, sebenarnya dia bukan menikmati manipulatif ya, tapi kayak seolah-olah terhipnotis sama manipulatif laki-lakinya ini loh, Om, terus entar mmm, sadarnya bener-bener terakhir banget gitu, selalu membuat si korban ini merasa bersalah dan bersalah. mmm. Kenapa pola itu kok berulang terus gitu, Om? Ini pertanyaan yang sangat penting nih, Koni. Mhm. Jadi, karena di titik ini banyak perempuan yang mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Nah, yang perlu kita pahami bersama, rasa bersalah pada korban itu seringkali muncul, bukan karena real kesalahan, bukan karena kesalahan yang nyata, Koni. Iya jelas dong. Ya, tapi ini karena, sebenarnya hasil dari aksi si pelaku. Iya, Nah manipulasinya kan? ya betul. Nah, Mhm sekarang coba kalau kita coba kupas nih Koni ya, mhm. eee, dalam psikologi ada mekanisme yang disebut projection, Iya. memindahkan rasa bersalah atau ketidaknyamanan, emosi kita, batin kita, Mhm. jiwa kita ke orang lain. Kayak playing victim gitu gak sih, Om, jatuhnya? Jadi kayak, eee, gue begini, gue limpahin ke lo, jadi kayak Iya, padahal kan yang melimpahkan. salah iya kan? Nah, Heeh heeh. itu, si pelakunya dulu, jadi Mhm. dia melakukan projection. Nah, ketika si pelaku, tidak siap bertanggung jawab, nggak mau, menghadapi kekeliruan sendiri atau egonya lagi terancam, dia menggeser fokusnya dari apa yang aku lakukan itu menjadi apa yang salah sama kamu. Ya karena kamu begini Iya, gitu kan? jadi, biasanya, nanti, eee eee, apa namanya, kata-katanya menjadi, "Aku begini karena kamu. Kamu iya Kalau kamu nggak begini, aku nggak akan begitu." Nah, iya. jadi itu Sama kayak orang projection. selingkuh yang selalu menyalahkan istrinya kan, Om, maksudnya. Ya itu dia Iya lagi kan, nggak maksudnya mau disalahin gitu. padahal nggak ada hubungannya maksudnya harusnya, mau gimana pun ibaratnya kesalahan Iya istrinya bukan selingkuh iya solusinya kan iya gitu kan, Om. Tapi si suami ini biasanya bilangnya, "Aku selingkuh karena kamu kurang ini, kamu kurang iya. gitu," kan. Nah, tapi biasanya Koni, sebelum sebelum si perempuan ini merasa bersalah, Mhm. biasanya perempuan ini sebelumnya sudah mengalami banyak hal, gaslighting dulu. Jadi kayak kayak Ah, di apa namanya, diberikan kalimat-kalimat, yang, iya iya iya, apa namanya, ngerti sih. membombardir Iya sehingga baru nanti dia muncul rasa bersalah karena memang iya. si prianya ini meng-gaslighting dulu, biasanya Padahal si seperti pria itu. ini gaslighting kayak ini ya, Om, kayak bridging dia mau iya nggak sih, Om, maksudnya dia kayak lagi mem-brainwash pasangannya, Mhm. seolah-olah ini baru awalan nih biar nanti kalau gue bersalah, kayak dia bisa lebih iya Nah nggak sih? Nggak ya tahu ya, itu itu pikiran jadi awam. jadi Masya Allah kan, jadi pada saat dia meng-gaslighting dulu tadi, Mhm pada saat mhm. dia meng-gaslighting dulu, itu perempuannya tuh mulai tuh dia meragukan perasaannya nih ya. Aduh, eee, apa namanya, eee, apa iya ya gara-gara aku, apa iya gara-gara aku. Dia mulai meragukan dulu tapi belum 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 benar-benar merasa bersalah. Nah, ketika si laki-laki yang melakukan projection, nah baru dia, makin makin
Tapi kalau bersalah. dari awal perempuan ini di-gaslighting dia nggak terima, Mhm. si laki-laki kayaknya nggak berani melanjutkan. Karena dia punya Iya boundaries, kan? Jadi heeh. harusnya gitu ya Om, harusnya kalau perempuan yang tidak melakukan kesalahan, di-gaslighting dengan pasangannya, Mhm. dari awal dia udah nge-cut maksudnya, Tapi Koni bukan bikin merasa bersalah, iya betul, kan Om? hanya saja beratnya Koni, Mhm, orang-orang yang tanda kutip, eee, apa namanya, yang membawa mantel agama, mhm. mereka ketika meng-gaslighting ini sering bawa-bawa ayat, Iya, sering bawa-bawa dalil, bahwa bener kamu sih. harus, patuh, kalau kamu harus nurut, eee dan itu yang membuat mereka itu semakin bingung, sehingga pada akhirnya, ketika gaslighting itu terjadi, bahkan projection itu terjadi, dia menjadi, "Oh iya, berarti aku kurang beriman. Oh iya, aku bukan wanita Sedih solihah." ya. Iya iya Seperti itu. iya Karena iya. memang, eee, pelan dibungkusnya, padahal kalau yang sebenarnya, sehebat-hebatnya rumah tangga, kita kita contoh rumah tangga Rasulullah, Mhm, nggak pernah ada ketaatan itu yang benar-benar bisu, nggak ada. sepakat, Rasulullah, betul. eee, apa namanya, dengan istri-istrinya itu ada dialog, Iya, istri-istrinya ada yang, apa ada namanya, ada cemburu. Itu kan cemburu, membuktikan bahwa betul. nggak ada ketaatan bisu tadi itu kan. Tidak ada yang bisu, Iya, ada dialog, ada ruang untuk diskusi, berbicara dan betul. diskusi di sana. Mhm mhm. Jadi ketika, rumah tangga dibungkus agama yang kemudian rumah tangga itu membungkam perempuan, Mhm. tidak ada ruang untuk, diskusi, itu berarti sudah toksik. Om, tapi ini culture di Indonesia aja nggak sih Om sebenarnya? Nggak tahu ya kalau yang aku lihat maksudnya kayak, apa ya, apa sih Om namanya ya, hulu ya, terlalu berlebihan sama, eee, Terlalu berlebihan sama sama tokoh mhm, agama gitu mhm yang bahkan di mhm, Islam kan nggak boleh kan. Itu mhm. tuh culture di Indonesia aja kah atau gimana Om? Ya mungkin ada di beberapa wilayah juga ya, kita nggak Heeh, bisa ngeklaim ini hanya di Indonesia terjadi cuma seperti di Indonesia ini, heeh. termasuk yang Masuk yang banget gitu lumayan ya. fenomena ini banyak terjadi gitu Bener kan bener ya. bener Nah, bener. lagi-lagi sebenarnya karena memang pemahamannya itu kurang utuh. Nah itu dia. Terus kadang Mhm juga, orang tuanya juga mengajarkan seperti itu tanpa sadar gitu ya, Om, ya. iya karena Kalau kan dengan orang-orang melihat yang punya heeh, ilmu agama mhm lebih gitu mhm dianggap ya kayak tadi itu mhm. ketaatan bisu gitu loh, Om. Iya, padahal kan juga, Iya, eee, apa namanya, orang-orang yang sholih itu pun ada ruang terbuka untuk salah. iya Gitu kan, setuju ada ruang banget. terbuka untuk mungkin ada diskusi yang lebih advance gitu kan. Mhm, Jadi memang kalau beneran rumah tangga yang sakinah, kalau beneran rumah tangga yang memang, mau membawa keridhonya Allah, para pria ini pasti membuka ruang untuk diskusi kepada, iya, istrinya, dan kalaupun memang dalam rangka mendidik, istrinya pasti dengan cara-cara yang hanif. Tidak ada di setuju. situ, apa namanya, tidak ada intimidasi di situ. Jadi benar-benar diarahkan, kalau misalkan ini tuh memang niatnya baik, diarahkan dengan baik dan mau mengakui kesalahan kalau memang salah. Itu yang Iya, kadang-kadang, kita terlupa gitu loh. mhm. Masya Allah. Oke, Om. Nah, apa dampaknya nih, Om, jangka panjang kalau, manipulasi seperti ini terus-menerus sama kondisi mentalnya si perempuan ini, Om? Eee, tentu saja ini nggak nggak aman ya Buat untuk yang nggak bisa ngasih boundaries tadi ya, Om, ya. mhm Tadi kan mhm kalau dari awal bisa ngasih boundaries berarti mhm dia udah di jalan yang benar mhm ibaratnya ya, Om, mhm ya. mhm Cuma kalau buat yang mereka nggak bisa speak up mhm. gitu, itu pasti kan mentalnya Betul, jadi, jiwa kita itu kan, butuh cara untuk merilis mhm, emosi dengan cara-cara yang baik. Kita juga punya, keinginan tertentu, kita juga punya, pandangan tertentu. Kalau ini benar-benar di-blocking, mhm, benar-benar di-blocking, eee, yang ada pertama pasti, sosok perempuannya ini dia akan, kehilangan identitas diri, iya, kebingungan identitas. mhm. Kenapa aku begini? Aku siapa ya? Terus, apa namanya, dia pertama pasti dia akan bingung Boleh identitas. nggak sih, Om, kalau di sini aku menyalahkan orang tuanya? Kalau ditarik mundur apakah peran orang tua di sini juga sangat sangat fatal gitu, Om? Terhadap
dunia kehidupan Kepada si anak si perempuan ini yang sampai bisa dimanipulasi sebegitu dahsyatnya sama lelaki. ada pasti peran Iya dong itu, ya. ya ada peran itu. Karena memang kan terutama kalau misalkan kita ngomong tentang attachment ya, Mm-mm. attachment theory. Bagaimana dulu kita punya relasi dengan mama papa kita pada saat kita masih baru lahir, usia-usia dini, itu akan kebawa dengan cara kita berinteraksi atau mencari mencari kenyamanan dengan pasangan di kemudian hari pada saat kita Itu dewasa. pasti ya. Ya itu ada relasinya, ada relasi di situ. Walaupun memang sebenarnya di dalam Islam itu kalau bukan berarti kalau dulu aku begini jadinya nggak bisa, bisa kita damaikan dengan teknik-teknik tertentu kayak misalkan kalau di psikologi Islam ada yang namanya tazkiyatun nafs itu bisa Oke. gitu. Tapi tetap ada nih ikutan dari kisah masa lalu kita yang itu mempengaruhi cara kita memandang relasi ke depan pada saat kita dewasa. Jadi Ya. kalau contoh ya, Mm-mm. nih misalkan dulu kita tuh nggak pernah mendapat validasi, Mm-mm. sehingga kita tuh sangat haus validasi. Validasi, ya, ya. Dengan validasi sedikit kita langsung berbunga-bunga dan langsung Ya, kecantol, nah itu langsung yang deep ngebuat, down iya gitu. iya iya. Atau misalkan dahulu kita tuh punya unsecure attachment. Jadi mama kita sibuk, papa kita sibuk, segala macam. Sehingga kita begitu ngelihat sosok yang religius, kita punya mindset mungkin karena dia paham agama, dia tidak akan begitu. Mm-mm. Sehingga kita akan membuka ruang yang besar-besar pada diri, padahal kan belum Iya. tentu seperti itu. Jadi memang pembentukan karakter anak tuh harus orang tua yang memenuhi dulu ya ya. Betul, Maksudnya percakapan orang tua anak, nggak cuman betul, peran ibu ya betul. bahkan gitu, Ayahnya pun juga. ayahnya Betul, juga. Jadi insya betul. Allah kalau komunikasi antara orang tua dan anak ini bener-bener lancar gitu ya. Terus juga mungkin orang tua sering ngasih wejangan-wejangan, itu yang bikin anak-anak safe di kemudian hari nggak sih Insya Allah. Ya. Sambil doanya juga. Oh iya betul, itu penting banget. Doa orang tua ini kan Masya Allah ya, itu Bener, jadi bener, benteng, setuju. jadi benteng supaya barangkali anak kita terhindar dari musibah-musibah. orang-orang manipulatif karena Betul. doa kita gitu kan. Jadi Iya. langitkan doa kita. Setuju, Bismillah. setuju. Nah, bagaimana Islam memandang relasi yang sehat secara emosional? Sekarang gini ya, kalau zaman sekarang nih kita nanya sama orang-orang, jawaban gini aja, menurut kamu pasangan kamu selingkuh itu kalau udah kayak apa? Itu kan beda-beda. Ada yang bilang pokoknya kalau udah chatting cewek lain selingkuh gitu kan. Ada yang bilang loh tergantung kalau ini masalah pekerjaan gitu, beda kan. Jadi sekarang tuh kayaknya apa ya, segitu variatifnya Masya gitu. Allah. Gimana sih yang bener sebener-benernya? Relasi yang sehat. Relasi yang sehat, secara Islam Sehat. juga. Sehat lahir batin. Masya Allah. Tapi ini pertanyaan yang penting. Iya, ya Masya karena Allah. banyak yang nggak tahu Ya. gitu. Karena banyak saat ini Mm-mm. perempuan itu yang tumbuh dalam kebingungan. Nah, aku ingin taat, gitu, tapi jiwaku lelah. Di sini kita perlu meluruskan satu hal besar, teman-teman semua, bahwa Islam itu nggak pernah memisahkan iman dengan kesehatan jiwa. Jadi kalau relasi yang sehat itu pasti ada koneksi juga dengan ke arah sana gitu ya. Iya, Nah, iya. Islam tidak pernah mendefinisikan relasi yang sehat gitu hanya dari istilahnya rumah tangganya yang adem ayem. Iya. Jadi kadang-kadang salahnya di situ kok nih. Diemnya perempuan, rumah tangga Adem anteng ayem. itu sehat. Padahal nggak belum begitu. Belum tentu. Kita nggak tahu diemnya memendam sesuatu Iya. nggak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau rumah tangganya anteng, adem, ayem, nggak pernah berantem, nggak ada suara meninggi, itu sudah sehat. Padahal tidak sesederhana itu. Iya. Tidak sesederhana. Dalam Islam, relasi yang sehat itu bukan diukur dari seberapa sepinya rumah, seberapa sering seseorang mengalah, dan tapi dilihat juga ada kehadiran satu sama lain nggak di sana, mendekatkan diri pada sakinah tidak, karena kan tujuan kita menikah sakinah, dan sakinah itu apa? Ketenangan jiwa. Jadi benarkah diamnya itu hanya sekedar ngempet perasaan gitu ya, atau memang diamnya itu tenang. Nah itu jadi beda teman-teman. Nah jadi sakinah itu bukan kita takut bersuara.
Iya. Nah, bukan tertekan, Mhm. bukan terus merasa bersalah, karena sakinah di sini adalah ketenangan batin yang lahir dari rasa aman. Iya. Jadi kalau ditanya rumah tangga yang sehat, relasi sehat, yang sehat itu seperti apa? Adalah rumah tangga yang aman. Jadi kata kuncinya ada aman Iya, ya. yang kamu, jiwamu merasa aman di sana, tenang di sana, Mhm. sehingga aktivitas apapun itu terasa berkah, Iya. terasa, Mudah. mudah untuk, muraqabah, menghadirkan Allahnya itu jadi mudah. Iya 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 Jadi iya. kadang-kadang, tidak harus Setuju yang sih. harus, berpenghasilan prestisius gitu Bener. ya, tidak harus yang, segala sesuatu kecukupan. Kadang memang di satu 2 lini masih belum kecukupan, tapi dia Udah ada sehat di situ. ketenangan Karena gitu ada ya, karena ada kehadiran, ketenangan, ada ruang untuk apa namanya, ruang untuk berbicara, ruang Mhm. untuk Mhm berekspresi. mhm. Nah, Masya Allah, jadi karena relasi yang sehat kalau Iya. tadi menurut agama ya, kalau menurut, psikologi, relasi yang sehat itu semestinya yang membuat syaraf kita tenang, yang membuat Oke. amigdala kita tenang, limbik sistem kita tenang. Jadi, Oke. apa namanya, kita bisa bicara tanpa rasa takut gitu kan ya, Iya. kita, bisa berbeda dengan pasangan tanpa merasa terancam gitu ya. Mhm. Nah, kita bisa, eee, merasa didengar tanpa dihakimi. Nah, Betul. eee, kalau secara biologis nanti kita nafasnya lebih 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 lega, pikirannya lebih, jernih, emosinya lebih stabil. Nah, dan ini kan Masya Allah, konsep, rumah tangga yang relasi yang sehat tadi dari sisi psikologi dengan sisi Islam kan connect kan, Iya sakinah kan ternyata gitu, sejalan ya. sakinah kan gitu Iya kan, benar tenang benar. gitu kan ya. Mhm. Masya Allah, jadi memang, Rasulullah sendiri kalau kita berkaca ya, eee, sangat-sangat mengedepankan relasi yang, eee, sehat. Kalau kita Iya. lihat ya, Rasulullah mendengar pendapat-pendapat istrinya. Mhm. Rasulullah tidak meremehkan perasaan istrinya, bahkan istrinya lagi cemburu pun Iya. di di ditemani Ditenangin, gitu iya. loh ya. Bener bener Kemudian bener, juga tidak setuju. menggunakan wahyu untuk membungkam emosi. Nah, kenapa umatnya banyak yang Nah, kalau Koni menggunakan kalau Koni lihat cerita ketika Ibunda Aisyah cemburu, apakah iya. langsung dikeluarkan dalil, "Jangan Enggak cemburu," dong. enggak, Iya, pakai action, pakai action, pakai betul. pakai, pendekatan manusiawi, Mhm. person to person, tidak melibatkan dalil di situ. Mhm. Jadi memang, kalau ada yang apa-apa dalil untuk perbedaan pendapat, tanpa memberikan, tanpa memperhatikan sisi manusiawi, berarti hati-hati. Iya. Jangan-jangan, ada sesuatu yang salah di relasi Mhm. ini, Memang mau kira-kira nggak mau gitu. perempuan juga dituntut berilmu sih. Masya Allah, betul. Iya, ya. Ini salah satu platformnya Balik nih, lagi ya, untuk maksudnya mencerdaskan ibu-ibu, supaya Masya Allah. tidak mudah, dimanipulasi ya. Oh, Masya Allah, Masya maksudnya Allah. nggak cuman punya kayak kesabaran atau karakter dan lain-lain, tapi harus bekali ilmu juga kan. Betul Oh, betul, Masya gitu. Allah. Jadi, Koni, kalau misalkan boleh memberikan, Mhm, apa namanya, poin-poin nih, mhm, coba cek yuk, relasi kita sehat nggak, gitu kan ya. mhm. Jadi, teman-teman, di rumah boleh cek, apakah ada, hal-hal seperti ini di relasinya, kalau ada berarti insya Allah aman. Mhm. Yang pertama, aman, Oke. jadi, tidak takut menyampaikan perasaan. Iya Yang kedua adil. iya Artinya tidak ada satu pihak yang terus-menerus disalahkan. iya Yang ketiga berimbang. Jadi hak dan kewajibannya nggak timpang. iya Dan iya yang iya. keempat, bertumbuh bareng-bareng. Nah, kalau udah ada 4 ini insya Allah itu sehat rumah Insyaallah tangga. sehat, udah dikasih kuncinya sama Umut. Ada 4 itu pastiin cek lagi ya. Soalnya kadang perempuan itu gimana ya, memang, perempuan itu adalah, makhluk yang Allah ciptain yang paling pandai menyimpan perasaan ya,
Jadi kadang itu jadi bumerang justru gitu, bertahun-tahun gitu. Kemarin aku lihat berita ya, ada, rumah tangga orang Jepang atau mana yang tidak komunikasi sampai, 30 tahun atau 40 tahun gitu, maksudnya kok bisa gitu. Mmm, Sampai dibawa ke acara TV terus kayak disatuin baru keluarlah itu suara iya suara kayak setelah 30 kenapa tahun. harus menunggu 30 tahun yang ternyata tidak ada diskusi, jadi cuman Mhm. saling ngerjain apa namanya, aktivitas harian gitu. Kayak Oh. aduh Jadi kayak 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 living under one roof aja gitu iya, ya? maksudnya ya itu bukti memang perempuan pandai menyimpan perasaan sih. Mmm, Cuman kan sepandai-pandainya ya jangan sampai ya, gitu ya, betul, gitu Masya Allah. kan. Jadi ya itu sih akhirnya akhirnya banyaklah serigala-serigala ini yang datang gitu ya. Serigala berbulu domba. Berburu domba, bener. Nah, apa ciri akhlak yang bener-bener lahir dari iman bukan pencitraan? Coba Waduh, poin-poinnya apa tuh, Om? Masya Allah ya. Tadi yang bukan di depan podium itu Iya ya, betul. Om, ya, itu pertama. Sebenarnya gini, mmm, Islam itu nggak pernah melarang kita loh ya, teman-teman di rumah. Jadi jangan jangan sampai, oh bilang begini itu kemudian, oh itu kita langsung bener-bener negative thinking sama, citra awal, nggak Iya juga. iya Jadi iya. Islam itu nggak pernah melarang kita untuk melihat kebaikan orang di awal, nggak pernah. Mhm. Jadi, cuman hanya saja kita harus, Jangan buru-buru iya, menyimpulkan gitu ya, jangan Om? menyimpulkan dengan langsung ketok palu banget gitu Iya, kan ya. betul. Kita harus waspada membedakan akhlak sejati dengan akhlak yang masih di permukaan. Nah, Oke. satu yang khasnya, akhlak yang berakar pada iman itu dia konsisten. Oke. Dia konsisten tetap sama dilihat atau nggak dilihat, di Mhm. depan atau di belakang dia tuh konsisten. Biasanya, gimana kalau munafik pasti ada bocornya gitu ya, Om, ya? Ada Entah di bocor-bocor belakang dikit. layar mungkin tahu-tahu emosinya kelihatan, ya kan, Om? Pasti ada ya, Iya, pokoknya, tinggal mau konsisten. dibaca nggak nih sinyalnya nih, gitu kan? Karena kelihatan nanti Iya misalkan iya ya iya, kalau bener. kalau kalau orang yang pencitraan contoh ya, Mhm. misalkan, oh di depan pabrik tuh rapih banget, meyakinkan, apa namanya, kayak, tapi tapi begitu di belakang kok beda. Nah ini. Oke. Nah kemudian ada lagi Koni, Mhm. akhlak itu nanti akan muncul ketika, eee, bukan dalam kondisi baik-baik saja. Jadi Iya, kalau ada ketika konflik, diuji, ya. iya, kalau ada konflik, kalau ada yang berbeda pendapat, nah Nah. kemudian, atau misalkan dia berada dalam situasi kondisi yang, tidak nyaman, Oke, itu akhlaknya keluar. iya. Misalkan orang A pendapatnya kita pendapat B, akan terlihat bagaimana dia menghandle perbedaan. How to react-nya dia Iya, ya. how to react. Jadi sebenarnya bukan dari apa yang dibicarakan itu bisa di-prepare, tapi bagaimana dia Yang bereaksi refleks-refleks terhadap gitu ya, orang itu heeh. biasanya, menggambarkan, akhlak dasar dia, kira-kira gitu Koni. Nah, Oke. eee, jadi konsepnya adalah waspada, tapi bukan berarti jadi suudzon, seperti Oke, itu. jadi mungkin itu refleks. Jadi kalau pertanyaannya gini, Om, apa red flags paling awal yang sering perempuan abaikan? Berarti mungkin yang tadi itu ya, Om, ya. Jadi kalau misalkan ada kayak, yang nggak di-prepare-in gitu ya, Mhm, mhm. kalimat-kalimat Iya, atau kata-kata atau ada problem dadakan iya, gitu kan, iya, kita harus memperhatikan nih iya. gimana sih lelaki ini gitu. Iya, contoh misalnya gini, kita Ada lagi beda jalan pendapat. beda pendapat, Mhm kelihatan tuh mhm. gimana. Atau kita lagi jalan sesuatu ketinggalan, Oke bagaimana dia. Nah, hal-hal yang, unpredictable yang menyempitkan hati dia, di situ nanti akhlak aslinya akan keluar, oke kira-kira gitu. oke, Om. Nah, apa peran batasan boundaries dalam pernikahan Islami, Om? Apa mungkin tadi pertanyaan yang tadi tuh, Om, yang kayak, eee, selingkuh tuh setiap orang beda-beda gitu kan. Mhm, Sebenarnya gimana coba batasannya kalau secara Islami nih, Om? Mungkin ada yang suaminya di pekerjaannya memang ada yang, sama perempuan juga gitu ya, Om, ya. mhm. Mungkin buat perempuan-perempuan, ibu-ibu yang selalu ngerasa curiga dengan suaminya juga, sebenarnya sudah benar belum sih gitu? Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita berbincang tentang Boundaries yang boundaries yang sebenar-benarnya. sebenar-benarnya gitu ya, Mhm. ini sebenarnya agak sulit untuk Iya di kan ya? zaman saat ini, karena di Iya. mana konsep dari, interaksi Islam itu kurang familiar.
gitu Iya. kan ya. Kalau Mhm. kita di sini bincang tentang Islam ya, Mhm. yang syariat Islam gitu. Iya. Kurang familiar terhadap bahwa oh ternyata di dalam Islam ada yang namanya konsep apa namanya pemisahan antara perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki itu kan kurang kurang familiar zaman sekarang. Mhm. Oh ternyata tidak boleh kholwat atau berdua-duaan. Oh Mhm. ternyata tidak boleh ikhtilat, Istilah, iya. campur-campur. Mhm. Itu kan kurang familiar sekarang. Iya. Padahal kalau itu ditegakkan gitu kan Mhm. ya, insya Allah akan banyak sekali rumah tangga yang terselamatkan. Setuju setuju. Jadi sebenarnya kalau mau duduk Mhm. berdua dengan pasangan, ngobrolin mau sejauh mana Mhm. rumah tangga kita ini banjir dengan ridha Allah. Mhm. Karena kalau kita sama-sama mau banjir dengan ridha Allah, kita sepakat untuk menerapkan batasan konsep pergaulan di Islam ini baik pada diriku ataupun pada dirimu. Jadi kita mengikhtiarkan di tengah dunia yang sulit ini Mhm. bagaimana supaya kita paling ideal. Iya. Contoh misalnya ya, suami meeting, Mhm. apa namanya, coba diikhtiarkan tidak hanya berdua saja, ada Iya. rekan laki-laki lain gitu kan ya. Atau misalkan dalam perjalanan bisnis tidak oh, ini pria dan wanita yang menghandle satu bisnis di kota tertentu, flightnya pisah saja. Yang Iya. satu misalkan gitu ya, yang satu flight pagi, yang Atau satu flight selalu ini. menemani kayak Umu. Ini adalah Iya. apa namanya, idealnya seperti Suka deh itu. lihat ya Umu kemana-mana berdua loh. Mau meeting sampai ke negara manapun itu sekaligus jalan-jalan ya Om. Sebenarnya itu adalah Honeymoon. privilege ya kan, Privilege karena bener-bener. biasanya kalau business owner kita bisa control ourselves, Iya heeh. setuju. Nah Iya tapi ya. kan nggak semua kita business owner gitu Sebenarnya kan ya. balik lagi Islam itu mudah ya Om. Ya, Kita yang mempersulit. mudah-mudahan deh semua dipermudah Iya gitu ya ya. Om ya. Maksudnya sebenarnya Betul. Islam itu mudah Ya, gitu kan. dan harus mau Mhm. sama mau sih sebenarnya. Karena Ah kalau itu dia sih. Mungkin yang kalau sulit itu Om. ya, Yang sulit itu. karena kalau sudah mau sama mau Insya Allah sama ada mau kita jalannya. nerapkan Mhm. nanti insya Allah ada jalannya dan Mhm. Setuju. insya Allah kita berdua akan sampai di satu titik kapan kita mengikhtiarkan maksimal atau memang ya udah ini kayaknya lingkungannya udah nggak sangat-sangat tidak sesuai ya udah Mhm. kita cari lingkungan baru contoh Oke. gitu. Wallah alam bisawab tapi insya Allah kalau kita memang mau bisa insya Allah. Oke. Nah Om sekarang pertanyaannya kalau seandainya Om Mm, kejadiannya sudah terjadi, ada korban yang dimanipulasi oleh mm, serigala berbulu domba tadi, entah berbalut spiritual ataupun lain-lain ya Om ya. mm, Sebenarnya langkah apa yang harus kita ambil, misalkan untuk teman kita, sahabat kita, rekan kita gitu ya. mm, Karena biasanya mereka kan menutup diri gitu mm. ya. Sebenarnya apa respon yang paling tepat buat kita? Mungkin pertama kali tahu gitu, atau misalkan belum sadar deh si korban ini, mungkin cara menyadarkan pertama tuh gimana sih Karena kan orang lagi Mm, kena love bombing kan mm, susah sekali ya. mm. Itu gimana sebenarnya? Susah memang. Susah ya? Dari awal dulu nih, sampai ketika dia sudah minta pertolongan kita harus gimana gitu? Itu sebab kenapa, Mhm. manipulasi ini baru ketahuan setelah, ada rasa nggak nyaman. Oke, Karena biasanya, masih nyaman di iya awal. dan, eee, biasanya gini loh Koni, sedihnya Mhm, seseorang yang kita anggap korban, oke. kadang-kadang dia nggak merasa dia korban, Nah itu dia kan, makanya nggak sadar kan, nggak sadar. Jadi kadang kita Betul, bingung gitu, ya. gemes sendiri gitu kan. Dia nggak sadar sebagai korban dan ketika dia menjalankan, hari-harinya dengan relasi yang seperti itu, dia Ya, ngerasa fine-fine aja. iya. Terkadang kita yang mengingatkan cenderung dianggap musuh, ya kan? Betul, Atau dianggap sirik atau tidak betul, terima dengan kebahagiaan dia betul. gitu. Nah, if one day, Mhm. dia, karena kan yang namanya jiwa ya, jiwa kita itu kan nggak bisa numpuk, itu one day pasti akan, istilahnya, keruh, pasti Mhm. akan bergetar, pasti akan, protes gitu. Nah, Iya, ketika dia protes, itu tandanya itu nanti ujungnya itu adalah kesadaran dulu. Jadi memang iya. kalau mau disembuhkan, korbannya harus sadar dulu. Memang harus sadar Harus dulu. sadar dulu, jadi harus ada kesadaran dari diri si
korban Korban, ya. bahwa aku ada di relasi yang tidak sehat. Oke. Itu dulu. Nah, mungkin bisa mulai, kalau kita nggak bisa langsung, masuk infiltrasi ke dalam rumah tangga orang, gini, mungkin kita bisa beli, yang kita lakukan kalau ini kita masih on the way dan, Mhm. sahabat kita belum sadar, adalah kita memberikan ruang aman dulu. Oke. Jadi kita ada, ruang aman karena kadang-kadang ketika mereka merasa, mulai merasa ada yang nggak beres, Mhm. dia nanti akan curhat, tapi tetap dia ngerasa itu akunya yang salah, itu Iya, tadi, iya, iya, akunya, iya. tapi setidaknya kita berikan dulu ruang aman. Gimana caranya tuh? Mendengarkan ceritanya, Oke. memvalidasi apa yang dia Dia rasa, rasakan, yang oke. mungkin tidak dirasakan di pasangannya. Oke. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu dia kurang pada akhirnya setelah fase love bombing selesai, mereka akan balik gaslighting segala macam. Iya. Nah, ini kitanya yang, memberikan ruang aman, "Sister, I'm here if Oke. something happen with you." Ya, kita harus sounding Kapanpun itu dulu ya. kapanpun. Jadi Mhm. dia tahu, "Oh, aku punya titik aman. Iya, If aku one day bisa. something Kadang ini." orang nggak punya ruang buat pulang ya, Betul, tempat buat pulang ya. iya, Apalagi kalau mungkin yang sama orang tuanya juga problematik. iya. Kadang itu bahkan, ada pasangan, yang memanipulasi, perempuannya dengan kalimat, "Orang tua kamu aja nggak mungkin mau nerima kamu," gitu Sedih loh. banget ya. Sedih banget, iya kayak, Aduh, aduh pernah denger cerita kayak gitu tuh sedih banget. Jadi sampai si perempuan ini, "Ya udahlah daripada aku pulang," gitu loh. Itu kan mhm, sedih banget ya maksudnya. iya. Jadi memang, Di situ jadi peran dulu temen kali ya, jadi dulu buat ngasih kita tahu ada ruang yang aman dulu, ini, nah mhm. baru nanti kalau misalkan, eee eee, untuk menyadarkan kalau misalkan kita sudah sering lihat ya, Mhm. dia tuh kayak nangis sendiri, atau kayak stres sendiri, tapi tetap menyalahkan diri sendiri, tidak melihat, something happen di relasinya gitu, Mhm. baru mungkin kita bisa membawa ke tempat-tempat yang di situ ada, eee apa namanya, peluang-peluang bagi sahabat kita itu untuk Oke, menambah ilmu. Jadi oke. misalkan nonton podcast bareng, atau nonton kajian tentang mental health bareng, atau hadiahkan Buku ya buku. minimal Iya, ya. sesuatu yang memang, bisa jadi dia tuh tertutup, nggak mau bercerita apapun, padahal itu terjadi di dalam dirinya. Mhm, Jadi, yang bisa kita lakukan kalau dia belum minta tolong adalah mhm. jadi ruang aman dan Gitu, oke. pelan-pelan pelan-pelan kita, infiltrasikan, apa namanya, ilmu-ilmu baru kalau Mhm. kita rasa something happen with our best friend ini, Oke. kayak gitu. Nanti, eee, apa namanya, sementara kita nggak bisa infiltrasi, relasi orang begitu jauh, itu saja dulu. Oke. Nah, sekarang Om kalau udah minta tolong atau sudah kejadian nih Om, Hmm. apa harusnya kita sebagai teman tuh harus bersikap seperti apa sama dia Om? Kalau memang sudah Mhm, kejadian, terus, ada impact, negatif dari kejadiannya, misalkan ya, oh, udah sampai KDRT kah, atau mhm, udah sampai, ternyata suaminya dia tuh berselingkuh dengan mhm, segala manipulasinya, atau misalkan anaknya kena, atau dianya menghilang segala macam. Ini kalau sudah ada, indikasi keras ke arah sana, mhm. yang bisa kita lakukan tetap menjadi ruang aman bagi dia Oke, gitu ya. itu poin pertama Heeh, tetap ya. tetap menjadi ruang aman sambil kita lihat, apa namanya, sudah sejauh mana, kejadian ini berimpact pada sahabat kita. Kalau memang dirasa, oh ini sudah mempengaruhi, kognisi dia, oh dia jadi udah nggak bisa mikir gitu ya, oh ada tanda-tanda depresi atau apa. Mhm, Nah, kita bisa temani dia untuk mungkin konsul ke konselor atau mhm. ke tenaga ahlinya, ke Ya, psikolog gitu, kita temani gitu. Sambil kita terus doakan, sambil terus kita, berikan influence positif, kalimat-kalimat positif, "Kamu bisa lewatin ini, oke. ada aku di sini, ayo kita Ya, lewatin, mhm, takdir Allah, di depan baik menunggu. Ini Allah punya kisah ini, pasti ada sesuatu halnya," gitu kan, ada mhm, hal yang baik yang bisa kita ambil hikmah. Mungkin sekarang kamu belum lihat hikmahnya, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita akan lihat hikmahnya bareng-bareng. Jadi mhm. memang, kadang-kadang, kita di situ jadi,
apa istilahnya, jangkarnya ya, kan dia lagi bingung Iya gitu kan ya. iya, Nah, kita bener jadi bener. jangkarnya, dia Ke kapalnya sini mungkin lagi loh bingung, tapi gitu. kita yang tetap aku tetap pegangin kamu di sini. Mhm mhm Kamu mhm. mau ke kiri dulu, ke kanan dulu, tapi kamu aku jadi jangkarmu supaya kamu nggak nganyut lebih jauh. Iya iya, bener Kita bener. tangkep dia, kita Oke. bawakan ke ini yang dan satu hal lagi, apa namanya, kita sebagai sahabat, doakan dia dan Mhm jangan sampai, kita orang-orang, ketika saat itu posisinya lagi, sensitif. mhm. Jadi tunda dulu, eee, judgement, tunda dulu pelabelan, tunda dulu, apa kata guenya itu Iya ditunda iya iya. dulu gitu ya. Kan gitu ya. Walaupun ini kita udah gremet-gremet Iya, udah banget gemes gitu. banget kadang-kadang, kan udah dibilangin gitu. Ya tunda Tahan dulu, dulu, ya tahan. sampai setidaknya dia Oke. sudah netral lagi. Oke, ini aku mau tanya, apa pesan untuk perempuan yang sedang bingung di hubungannya hari ini? Tapi jawabannya yang 4 tadi nggak sih, Yang harus balik ke sehat tadi nggak sih, Iya, jadi, coba cek, Boleh diulangi lagi, Itu penting itu penting itu penting. Itu penting, boleh. Cek apa lagi, tadi? Masya Allah ya, Mhm. apa namanya, jadi teman-teman, ya, teman-teman M2M, pendengar M2M podcast, Heeh. eee, kita penting banget kita untuk mengecek gitu ya, apakah, relasi kita dengan, pasangan kita gitu atau mungkin, dengan, calon pasangan kita kalau masih dalam tahap ta'aruf gitu ya, ini sehat atau enggak gitu ya. Caranya adalah dengan tadi ya, mengecek 4 hal, apakah kita ada rasa aman di sini, Oke. apakah ada keadilan di sini gitu kan ya. Kemudian apakah berimbang di sini dan apakah ada kesempatan dari dua belah pihak untuk bertumbuh di sini. Karena kalau, kita sudah aman, kita sudah adil di dalamnya, kemudian sudah, berimbang dan sudah bertumbuh, insyaallah, tinggal banyak-banyakin doa ya Kalau ada untuk yang nggak merawat. ada satu, jangan dipaksa-paksain gitu ya, Kadang kan perempuan Ya, suka, "Nanti deh kalau udah nikah, mau merubah-rubah," nah, gitu loh, itu bawa PR di Itu pundak bawa kita. PR, bener. Itu bawa PR, kita udah tahu nih dia nggak adil sama sekali ya Iya, Allah gitu ya. jangan banyak-banyakin PR deh buat yang belum Iya, menikah gitu ya. kita kayaknya disalah-salahin mulu ya, nih nggak adil nih, nggak, Mhm. ya Allah ya. Kalau bisa, kalau memang sudah ada red flag, Mhm. apa namanya, cutting atau lepaskan dulu, berikan waktu, Iya si iya, dia untuk, improve diri, bener bener. datang lagi kalau Kalau kau memang sudah siap. jodoh kadang memang Iya. datang dengan kondisi yang lebih baik Iya, gitu ya, ya. kan kita Benar-benar tetap setuju. memberikan ruang perubahan Iya, bagi mhm. si dia gitu ya, tapi ya jangan pas aku, udah, berubah dulu, balik Kita lagi, lebih punya value itu kalau kayak gitu. balik lagi kalau kamu sudah berubah, oh Masya Allah. Suka deh. Harus kayak gitu. Oke, terakhir apa satu hal penting yang ingin sampaikan tentang cinta, iman, dan kesehatan mental mungkin yang belum disampaikan di sini atau kesimpulannya buat para mamis yang nonton? Masya Allah, Mhm teman-teman, pendengar M2M podcast, kadang-kadang kita suka merasa nggak aware dengan kesehatan mental kita gitu kan ya. mhm. Padahal teman-teman, Islam itu tidak pernah ketaatan dalam Islam itu tidak pernah mengenyampingkan kesehatan mental. Nah itu penting, itu Betul, digarisbawahin sih, bener betul. bener, Ketaatan tidak pernah mengenyampingkan kesehatan kesehatan mental. mental, ya. Karena memang sejatinya taat itu hadir dari kolbu yang bersih, yang itu sehat mental. Mhm, Taat itu membawa pada ketenangan. Taat iya, itu membawa pada rasa, bersyukur yang dahsyat pada Allah. mhm, Kalau taat kita itu terasa sesak gitu ya, kalau taat kita itu, apa namanya, justru membuat kita bertanya-tanya pada keadilannya Allah, berarti ada yang, salah. salah dari ketaatannya, Iya, ada yang cacat ya. bisa jadi tauhid kita Mhm masih bolong, mhm, benahi tauhid kita gitu ya. Atau memang, eee, faktor-faktor lingkungan sekitar yang perlu diperbaiki. Nah, contohnya yang tadi ya, mhm, ternyata kita dalam relasi yang toksik gitu kan ya. Nah, iya, berarti perbaiki itunya. Jadi memang pertama cek dulu nih tauhid kita sudah utuh belum gitu. Kalau mhm, insya Allah, kita sudah paham gitu ya, berarti mungkin ada faktor-faktor lain yang iya. membuat kita
rasanya sudah taat kok masih 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 anxiety, masih ini, masih stres, masih ini, berarti ada sesuatu yang, faktor pendukung ini yang harus kita aware, mana yang bisa diperbaiki, Oke. kira-kira gitu. Jadi jangan, mmm, jangan abai Jangan abai. pada faktor-faktor lain di sekitar kita. Jangan memberikan beban ke diri sendiri terus-menerus gitu ya. Masya Nanti deh Allah. aku bisa, nanti deh, nanti deh. Karena Masya perempuan Allah. suka gitu ya, Betul, mau karena effort betul. lebih gitu buat hal-hal yang nggak perlu gitu. Betul, karena kita layak untuk, sakinah, kita layak untuk damai, Tenang, iya. kita layak Aduh, untuk bagus itu. banget. Masya Aduh, Allah. keren banget loh topik kita hari ini. Udah 1 jam ya, nggak Udah berasa 1 jam. nih. 1 jam lebih. Padahal yang diomongin masih mau banyak ya Iya tadi ya. lagi. Masya Allah. Makasih ya ya. Sama-sama Kayak topiknya akan nggak Fani. bisa habis kalau sama nih. Terima Sama-sama. kasih banyak untuk ilmu hari ini. Insya Allah pasti manfaat banget sih, aku yakin Masya Allah. Mudah-mudahan jadi, ladang amal ya juga. Amin. Dan jangan bosan-bosan, jangan kapok Ya, ya insya Allah. Dikerjain terus nih Sekali lagi makasih ya Sama-sama. Makasih juga buat para mamis, jangan lupa nonton terus podcast Mami Sport Mami. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.